Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama Hendra Tuko dan Buya Haitami dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillah telah hadir guru kita di tengah-tengah kita yang dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini, di episode kali ini, guru kita akan berbagi ilmu, berbagi kisah tentang satu tokoh dalam dunia Islam, yaitu Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, tokoh dari dunia spiritual. Nah, siapa beliau dan bagaimana kiprahnya di dalam dunia spiritual, guru kita akan menjelaskannya. Mari sama-sama kita khidmah fokus sesaat Buka dulu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mari sama-sama kita buka dengan membacakan umul kitab. Ala dunya wa likul niyatin sholiyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta. Selanjutnya kami persilakan guru kita untuk menyampaikan ilmunya. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait Bapak Mahmud beserta keluarga yang malam hari ini rumahnya dijadikan majelis ilmu. Sedangkan kemuliaan majelis ilmu itu digambarkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemuliaan majelis ilmu, majelis salim itu bagaikan taman surga. Ini sekedar mengingatkan supaya kita cinta kepada majelis. Orang yang duduk di tempat-tempat majelis ilmu, majelis khair, duduk bersama orang-orang saleh, ini mudah-mudahan semuanya yang hadir orang-orang saleh. Amin. Maka dia insya Allah senantiasa mendapat curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu liwat di taman-taman sorga, maka mampirlah, jangan sampai tidak mampir. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Yang saya tahu adalah Taman Cibodas. Mana dingin, puncak, bebatuan, kita paranin tuh. Ngeluarin duit lagi ya. Capek di jalan, kita paranin. Taman safari, cuman ngelihat binatang, betul nggak? Malah ada yang digarot sama binatang. Apakah ada itu taman sorga di dunia? Bukankah taman-taman sorga itu adanya kelak di akhirat?
Qala, Nabi menjawab, yaitu adalah hilaqul zikri, majelis-majelis zikir. Ada yang katakan majalisul ilmi, itu majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Itulah taman-taman surga, gambaran-gambaran taman surga yang ada di dunia. Beruntunglah orang yang sering mampir di taman surga. Kebanyakan kalau ada taman dangdut, dia mampir, nyawer lagi. Ikan ya? Taman-taman hiburan dia mampir. Tapi majelis salin nggak open. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Malah itu di sebelah rumahnya, dia pura-pura tidak tahu. Inilah orang yang rugi. Makanya malam hari ini, sahibul bait beruntung. Rumahnya bukan hanya dijadikan tempat parkir mobil, tapi juga dijadikan majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang Ya hadir Rabbal juga beruntung, baik yang dekat maupun jauh, apalagi yang dari Cipondo. Bayangkan, sedangkan kita tadi jalan kaki dari sana baru nyampe nih. Tapi lewat tol jalan kakinya. Subhanallah. Jadi mau yang tempat rumah juga sahibul baitnya beruntung, yang hadir juga beruntung. Nanti kembali kepada niatnya masing-masing. Innamal a'malu bin niat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya ditemani seorang host, Ustadz Hendra Tuko, dan para jamaah sekalian, baik warga setempat maupun yang dari Cipondo, sama-sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan pesan moral. Pesan moral, pesan akhlak dari seorang tokoh, dari seorang al-waiz. Apa waiz itu? Juru nasihat. Pemberi nasihat. Beliau ini memang seorang tokoh yang disegani, dihormati pada saat itu di mana tinggalnya di Naisabur. Naisabur itu kalau sekarang Iran. Iran. Dulu Naisabur itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhirnya itu Shah Iran. Sistem kerajaan Shah Iran digulingkan oleh Ayatullah Khomeini. Sehingga berdirilah menjadi Iran, berubah menjadi negeri Syiah. Dulunya Ahlus Sunnah. Ya. Termasuk ini juga Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau ini seorang tokoh, tinggalnya di Naisabur, di Iran. Pada saat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pahamnya. Gitu. Jadi beliau seorang waiz, seorang juru nasihat, dimintai nasihatnya kebanyakan masalah roja. Apa roja itu? Harapan. Orang yang sedang galau, orang yang sedang apa lagi? Sedih, sedang duka, frustasi, minta nasihat sama beliau. Dimotivasi, jadi semacam motivator agama. Selalu diberikan harapan-harapan, jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau juga sering memberikan nasihat tentang ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah, tentang tauhid dan sebagainya. Nah, beliau ini dari Naisabur, suatu saat beliau pernah keluar mengembara, ya, musafir ke negeri Balkha. Balkha itu apa? Balkan. Balkan itu di mana? Mungkin Soviet ya? Bosnia, saya kurang tahu itu. Daratan Bosnia ya? Balkan. Ya itu. Beliau tinggal di sana tapi nggak lama, kembali lagi ke Naisabur. Iran kalau sekarang. Nah, itu terjadi pada tahun 258 Hijriah. Berarti beliau ini termasuk tabi'in. Karena hidupnya di abad 3 Hijriah. Generasi ketiga berarti. Iya, abad 3 Hijriah ini berarti generasi terakhir. Generasi yang terbaik itu adalah generasi yang hidup di zaman Rasulullah. Berarti sahabat. Orang yang hidup di zaman Rasulullah dinamakan sahabat. Kenapa dinamakan sahabat? Karena dia ketemu dengan Nabi dan beriman kepada ajaran Nabi. Bagaimana orang yang tinggal di pegunungan, Arab Badui, mungkin bisa saja nggak ketemu dengan Nabi, tapi dia beriman sama ajaran Nabi, sahabat.
Pak, ada yang nggak pernah setiap hari ketemu Nabi, tapi kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dedek. Itu gimana? Itu bukan sahabat walaupun setiap hari ketemu Nabi. Karena dia tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kata Nabi, khairul qurun qarni, generasi yang terbaik orang yang hidup di zamanku. Bagaimana tidak? Keimanannya benar-benar teruji. Dia berperang bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Betul nggak? Betul. Nah, setelah itu baru generasi kedua namanya generasi Tabi'in. Tabi'in ini nggak sempat ketemu sama Nabi. Nabi sudah wafat, tapi beliau pernah sempat hidup di zaman para sahabat. Masih ketemu dengan sahabat. Sama Nabi udah nggak ketemu karena terlambat lahir kan ya. Nah, yang ketiga namanya tabi'in. Tabi'in nggak hidup di zaman sahabat, mungkin nggak ketemu, tapi dia masih ketemu dengan tabi'in. Generasi kedua. Jadi tabi'in ini generasi ketiga. Orang yang hidup di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in sampai 3 Hijriah, inilah yang dinamakan salafus soleh. Ulamanya dinamakan ulama salaf. Bukan salaf yang cingkrang, bukan. Itu mah salafi, yang cingkrang mah. Paham ya? Iya, ini ulama salaf itu ulama terdahulu. Yang hidup di zaman sahabat, yang hidup di zaman tabi'in, yaitu tabi'in. Setelah 3 Hijriah bukan lagi namanya ulama kholaf. Ulama modern udah dianggapnya. Ulama kholaf. Kalau ulama salaf, ulama yang hidup di zaman sahabat, kemudian hidup di zaman tabi'in, hidup di zaman tabi'in sampai 3 Hijriah. Itu ulama salaf, ulama terdahulu. Salafa itu artinya takodama yang telah berlalu ya, yang dulu gitu. Ada namanya Arab Kodim itu dulu. Atau bahasa kita mah kuno gitu ya, Arab kuno. Ini saudara-saudara kalian. Jadi ini Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang akan saya jelaskan nasihatnya ada 3. Beliau adalah termasuk tabi'in kalau lihat di tahunnya di sini, karena beliau wafat di Naisabur, karena beliau kembali lagi ke kampungnya ke Naisabur, ke Iran. Kalau sekarang itu wafatnya tahun 258 Hijriah. Berarti abad ketiga masih. Abad ketiga. Iya, berarti beliau termasuk ulama salaf. Ulama dulu ya gitu. Ulama yang masih murni lah gitu. Belum mengenal filsafat dan macam-macam. Nasihatnya yang pertama, tuba liman tarokad dunia. Nih nasihatnya. Tuba, beruntunglah. Kita pengennya beruntung apa rugi? Beruntung. Iya, pengennya untung kan? Iya. Dagang juga pengennya untung ya? Ya, akhirat juga harus pengen untung. Untung dunia akhirat, jangan hanya dunia. Tuba, maka beruntunglah. Liman tarokat dunia, bagi orang yang ninggalkan dunia. Dunianya dia tinggalin. Ntar saya jelasin apa maksudnya ninggalin dunia itu. Qabla antatrukahu, sebelum dunia ninggalin dia. Jadi sebelum ditinggalin dunia, dia sudah ninggalin dunia duluan. Itu orang yang beruntung, yang berbahagia. Kata itu Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan dunia itu al-khairul katsir. Di tafsir jalan juga begitu. Dunia itu disebutnya al-khairul katsir, sesuatu yang banyak. Jadi dunia itu sebetulnya bukan hanya duit. Kesehatan? Dunia. Betul nggak? Betul. Dikasih panjang umur? Dunia. Dikasih pangkat? Dunia. Dunia. Banyak. Harta benda? Dunia. Punya istri? Dunia. Dunia. Punya anak yang kita banggakan juga? Dunia. Ini kita beruntunglah orang yang dikasih harta benda, dia tinggalkan itu harta bendanya, dunianya, sebelum dunia ninggalin dia. Al-khairul kasir liman sorrofa amwalahu fi anwa'il khair atau fi awil bir. Yaitu bagi orang yang membelanjakan, mentasarufkan, membelanjakan, mengeluarkan
amwalahu. Oke, dunia ini kita fokuskan ke harta benda aja ya. Oke ya? Iya. Harta benda supaya lagi gampang dipaham. Orang yang membelanjakan harta bendanya fi anwa'il bir, di bermacam-macam kebaikan. Mumpung lagi punya harta benda, mumpung lagi masih kaya, betul nggak? Masih punya kedudukan, dia pergi umroh. Cakep nggak tuh? Kayak Pak Mahmud. Udah umroh kan? Sama Wandi ya? Belum, nanti nyusul. Yang kemudian pergi haji, digunakan tuh harta bendanya. Jadi hartanya dia tundukkan. Ya. Dia belanjakan di jalan Allah. Dia membantu fakir miskin, betul nggak? Yang membantu sarana-sarana kebaikan, masjid, musola, majelis, pesantren dan sebagainya. Itu. Qabla antatrukahu maksudnya sebelum jatuh miskin. Sebelum harta itu pergi. Sebelum harta itu meninggalkan dia sudah manfaatkan di jalan Allah. Itu orang beruntung tuh. Jangan udah harta meninggalin dia alias bangkrut, baru pengen pergi haji. Udah gempor sih. Nggak bisa. Ya udah miskin kan cuma pengen doang, betul nggak ya? Udah setruk baru pengen ke Masjid. Udah setruk baru pengen ke majelis taklim. Kan cuma pengen doang. Syukur kalau anaknya mau dorong di kursi roda, betul nggak? Betul nggak? Udah jatuh miskin baru pengen sedekah. Cuman pengen doang. Betul benar? Betul. Iya. Makanya orang yang beruntung itu orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, di bermacam-macam kebaikan sebelum harta itu pergi ninggalin dia. Maksudnya sebelum jatuh miskin. Banyak gak orang yang rugi? Banyak. Banyak, Pak. Waktu dia punya kedudukan, waktu dia punya harta banyak, dia lupa. Gak open, mau pergi haji memenuhi panggilan Allah, mau pergi umroh, gak open dia. Sayang sama hartanya. Lebih kok bikin buat kawin lagi. Lebih baik bikin kontrakan. Ya kan ya? Iya. Ada orang di biji matanya minta tolong, dia masa bodoh. Tapi begitu udah jatuh bangkrut, baru pengen. Udah nggak bisa apa-apa, betul gak? Makanya yang kata Yahya bin Mu'arazi, beruntunglah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, di jalan kebaikan-kebaikan sebelum jatuh miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, ntar lebih jelas kalau ada pertanyaan. Wabana qabrahu qabla antadhulahu. Waduh. Beruntunglah orang yang membangun kuburannya. Ayo. Udah tahu di mana dikuburkan? Belum. 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 Udah ada. Kuburannya udah ada. Belum. Bingung kita ditanya. Itu baru kuburannya. Bagaimana persiapan menghadapi nanti suasana di dalam kubur? Kata Mu'adz Ar-Raji, beruntunglah orang yang membangun kuburan sebelum dia masuk kuburan. Jadi sebelum masuk kuburan, kita bangun kuburan. Ini maaf ya, presiden kita, presiden kedua Pak Harto, itu sebelum mati udah ada kuburan, udah disiapkan. Ibu Tin udah disiapkan. Dan bahkan sekarang banyak orang-orang kaya, daheb, itu mesen kuburan di Karawang. Apa namanya tuh? Hah? San Diego. Sandiago Hill. Nah, itu berarti yang udah tahu, udah punya pesanan sana yang udah tahu apa namanya tuh. Udah DP ini. Itu harganya berapa, Pak? Miliaran. Ada yang sendiri, ada tamannya, ada keamanannya disiapin. Kata malaikat, gua kagak takut biar ada satpam juga. Itu, Pak. Silent. Ini kalau kita artikan ada apanya, ya benar gali kuburan. Galilah kuburan. Kalau punya tanah dekat rumah, gali itu kuburan. Nah, iseng-iseng apa di siang hari kek, malam hari kek, masuk tuh ke dalam kuburan.
tiduran di situ. Panggil tuh, panggil anak kita, nak, abah mau tidur di kuburan. Ini kata Pak Haji Mahmud, abah mau tidur di kuburan nih, rumah masa depan abah nih. Kata Suwandi, kata dia bilang sama Suwandi, tutup ya tutup atasnya. Nah, Pak Mahmud mau merenung nih, merenung. Itu kalau ada orang model begini, dia pikirin aja. Ya ini ditutupnya cuma sementara. Mana gelap, nggak ada lampu, nggak ada jendela, betul nggak ya? Nggak ada AC. Ya Allah, bagaimana nanti kalau dikubur beneran? Udah 2 kali 1 meter, pakai dinding ari, ditoren papan, diinjak-injak. Itu preman itu insaf itu Pak Mahmud. Insaf itu preman itu. Kalau nggak insaf, kebatulan itu berarti hatinya udah batu. Betul nggak? Iya. Galilah kuburan, dia membangun kuburan sebelum dia memasuki kuburan. Orang sekarang boro-boro nggak bangun kuburan. Kuburannya di mana juga dia mati juga kagak tahu. Nggak tahu. Ingat, kuburan itu makin lama harganya makin mahal. Sekarang aja bisa 2 juta, 4 juta. Berapa? 7 juta digondrong. Masya Allah. Bagaimana di Jakarta? Dulu 10 kan. Oh, udah naik. 10 sekarang. Allah itu lihat. Kalau nggak disiapin, tanahnya udah nggak ada lagi tanahnya. udah mati, penuh maksiat, tidak ninggalin biaya apa-apa, nyusahin yang hidup. Mas. Orang mah Pak, mati aja pakai biaya, betul nggak? Iya, jangan hidup, mati aja pakai biaya. Itu kita nggak pikirin tuh, kita kadang lupa orang tuh. Makanya zikrul maut itu dianjurkan, kita selalu ingat sama mati, biar punya persiapan. Kalau mati dikuburinnya di mana, saya udah punya tabungan belum, nanti buat beli kuburannya. Kalau yang nggak punya, betul nggak? Di Jakarta 2 tahun nggak bayar pajak, dibongkar. Di Tibun. Ini baru mana secara zohir nih ya. Makanya beruntunglah orang yang gali kuburan sebelum masuk kuburan. Artinya juga persiapan. Tapi maksud yang sebenarnya begini. In amila ma pihi taunisun fil qabri. Itu arti yang sebenarnya sebetulnya. Namanya juga bahasa-bahasa ulama ya. Orang-orang pintar kan bahasanya begitu. Bahasa kiasan. Hendaklah dia berbuat amal mapihi yang mana di dalamnya itu di dalam kuburan taunisun ya. Mana dengan amal-amal itu taunisun fil qabri yang membuat dia nyaman di kuburan. Itu maksudnya. Wa banal qabra dan dia membangun kuburan, wa bana qabrahu dia membangun kuburannya sebelum masuk kuburan. Yang dimaksud membangun kuburan itu di sini jangan kemudian ntar langsung kebun orang dipacul, wah berabe urusan. Kali kuburan, gak usah. Tapi yang lebih penting adalah, yaitu, bi'an amila mapihi, dia itu mengerjakan satu amalan mapi apa-apa yang di dalam ma, taunisun membuat dia nyaman, fil qabri dalam kuburan. Jadi sebelum masuk kuburan, dia sudah berbuat amal yang membuat dia nyaman. Emang kuburan nyaman Pak Ustadz? Kagak, sampai bilang nyaman. Sempit kayak gitu. Pakai dinding hari-hari, betul nggak ya? Muka kita dihadapkan ke tanah, madep kiblat. Diinjak-injak sama anak mantu kita, betul nggak ya? Tega aja lagi kita nginjak kuburan bapaknya. Tapi pada betah itu Bu ya. Iya ya. Nggak ada yang balik lagi, betah ya? Kata kita. Ada yang betah karena mendus-mendusin udah kiamat. Kayak pengantin baru, tapi ada yang nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ya itu Pak. Makanya beruntung orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang membuat dia nyaman. Karena kuburan situasinya seperti itu, gelap gulita, tanpa jendela, tanpa penerangan, tanpa ada AC. Wah handphone Pak, handphone nggak bakal ada sinyalnya, mati. Dibejak sama malaikat. Jadi apa Pak?
Bikin itu nyaman kuburan bagaimana? 2 kali 1 meter menjadi 10 ziro. Luas seluas istana. Penuh dengan taman-taman yang indah. Bagaimana caranya? Lakukanlah amalan-amal soleh di dunia sehingga membuat nyaman di kubur. Jadi untuk membuat kuburan nyaman, ada tamannya, ada lampunya, ada AC-nya. Satu caranya, beramal soleh itu caranya. Terserah mau di kuburan, di pemakaman umum kayak di mana kayak, yang penting kita sudah punya persiapan amal soleh. Soal nguburin mah tanggung jawab yang hidup. Tapi juga kita jangan nyuruh doang, harus punya persiapan. Ini kita gali kuburan di tempat kita sendiri, bayar. Emang anak kita mau gali kuburan? Emang tetangga kita mau gali kuburan? Nggak ada, kecuali emang tukang gali kuburan sekarang udah ada, betul nggak? Dulu pakai kerja bakti, karena emang nggak ada. Perlu biaya nggak tuh? Biaya. Berapa sekarang gali kuburan? 1 juta standar. 1 juta ya? Ya udah yang pada nganggur udah daftar jadi tukang gali kuburan. Tiap hari doain orang mati tiap hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Rezeki buat saya. Biarin dong rezekinya tukang gali kuburan. Gitu, Pak. Maka ada nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa bekal. Zad itu artinya bekal. Maka anna maraqibal bahra bila sapinatin, maka dia sama saja masuk nyebrang lautan yang luas dan dalam tanpa kapal, tenggelam. Apalagi sekarang zaman rob, air laut pada naik masuk kampung, betul nggak? Ini hati-hati yang tinggal di Jakarta nih, takut tenggelam doang. Tinggian air laut daripada daratan, ya kan? Makanya bagus tuh ibu kota dipindahin supaya bebannya nggak terlalu berat. Hotel-hotel pencakar langit berapa coba hitung itu? Ya, kalau bisa ngomong bumi menjerit tuh Jakarta bumi itu. Iya, bebannya terlalu berat. Penduduknya terlalu padat. Udah begitu airnya disedot, dikuras, betul nggak ya? Bagaimana tanah nggak mau turun? Mending kalau turun, Mak. Dulu waktu di Sulawesi tsunami, rumah pada jalan. Iya kan ya? Masjid pindah. Likuifaksi. Iya, di arah mana itu? Palu. Bayangkan itu, Pak. Subhanallah. Di Sukabumi pada retak. Jalan retak, rumah retak, hancur. Itu malaikat cuma batuk doang sih, batuk. Bagaimana kalau batuk beneran? Bagaimana kalau trompet ditiup? Masya Allah. Bukan nakut-nakutin ini mah, emang bener. Fakta. Ya apa ya? Dunia sudah tuh, nggak ada jalan lain kecuali kita insaf, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi 15 abad yang lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah nasihatin kita, man dakhalal qabra bila zadin pakan nama raqibal bara bila sapinatin. Barang siapa yang masuk kuburan alias mati, kemudian tidak punya bekal apa-apa, bekal akhirat, maka dia seperti nyebrang lautan tanpa kapal, tenggelam mati konyol. Kita pulang kampung aja nggak punya bekal, malu. Ke Bandung aja nggak punya duit, sengsara di tengah jalan, betul nggak? Apalagi pulang akhiratnya kagak balik-balik. Perjalanan yang sangat panjang, kok nekat. Makanya malam ini kita sedang mencari bekal. Betul nggak ya? Kita dalam ini ngaji, ini kita sedang mencari bekal apa? Bekal akhir. Mengarungi perjalanan akhirat yang sangat panjang. Di kuburan aja berapa tahun, berapa ribu tahun, tergantung kiamatnya kapan. Kalau orang hidup di zaman Nabi berarti sudah 1.500 tahun di alam kubur. Kalau zaman Adam, Nabi Adam yang meninggal 2000-an tahun, betul nggak? Ribuan tahun kalau mendapat nikmat kubur. Alhamdulillah kalau dapat nikmat kubur, siksa kubur. Masya Allah. Hancur lebur tulangnya,
serta hangus tubuhnya. Coba itu. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Malah di sinetron sampai ngebul kuburan. Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Dijepit oleh bumi, dibakar oleh api. Itu gambaran siksa kubur. Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Tang nau 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 nau. Tang nau 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 nau. Siapa yang nyanyi itu? Ya saya masih di SMP sih dulu. Tahun 70-an. Ida Laila. Ada juga versi laki-laki Mus Mulia di Orkes Melayu Awara, pimpinan S. Amadi dari Surabaya. Wah. Pita kasetnya rekaman Remako. Ingat saya masih. Dulu kan produksi rekaman yang paling terkenal Remako kan? Itu nasihat luar biasa itu. Siksa kubur itu benar-benar Ada. Nikmat kubur itu benar-benar ada hak. Yang terakhir, ketiga. Wa ardarabahu qabla ayalqahu. Ini pesan Yahya Mu'adz Ar-Razi. Wa ardarabahu, yang ketiga, beruntunglah orang yang redo kepada Tuhannya. Redo. Ini kita ngaji redo nggak nih? Redo. Yang benar. Beta redo nggak Datai? Yang benar. Kemarin di rumah Buya nggak hadir. Ada situasi itu cerita Ustaz. Matuko. Ceritanya sudah ada sesuatu. Yunus juga nggak ada Yunus. Kemana Nos? Yang dekat dengan nonton bola. Di majlis juga disiapin bola. Wa ardarabahu, redo kepada Tuhannya dia. Ngaji redo, sholat 5 waktu redo. Bayangkan kita jam 4, jam 5 seorang pada tidur, kita redo. Karena kembali pasti itu ada kebaikan, ada keberkahan kembali kepada kita. Cuman orang nggak pada tahu. Kalau kita bangun subuh, urusan semuanya nggak ada yang terlantar, beres, betul nggak? Badan sehat, ke kantor kagak lambat, warung udah buka pagi-pagi, rezeki banyak, betul nggak? Yang mau ke pasar juga udah nggak ketinggalan. Berkah. Disuruh zakat, karena dia wajib zakat, dia redo. Betul nggak? Iya. Qabla ayalqahu, sebelum dia ketemu Tuhannya. Maksudnya sebelum dia mati menghadapi kematian, dia sudah redo tulus kepada Tuhannya. Apa itu yang dimaksud dengan redo? Bimtisali amrihi wajtina binahihi. Dia redo melaksanakan segala perintah Allah, dia juga redo menjauhkan segala larangan. Pengen banget judi, jangan dilarang. Ya, ditahan. Pengen narkoba, tapi dilarang. Dia rela meninggalkannya. Pengen judi online, jangan. Kemarin ada yang minum racun gara-gara dikejar utang judi online. Suami istri minum racun. Utang kagak kebayar, mati minum racun lagi. Yang nonton berita, nggak nonton berita, menontonnya bola mulu, kagak tahu. Jadi dia redo melaksanakan segala perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama yang wajib. Sholat 5 waktu dia laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Ya. Kemudian puasa Ramadan walaupun berat, menahan lapar dan haus, dia kerjakan dengan makanya ada orang kalau yang ikhlas, puasa itu kan lapar dan haus. Loyoh lagi ya. Tapi terasa indah. Kenapa indah? Karena dilaksanakan dengan ikhlas. Begitu menjelang maghrib, 5 menit menjelang maghrib, wah luar biasa. Itu enggak? Mendengar itu kopi diaduk, Masya Allah. Padahal kopinya sama, mereknya sama. Betul enggak ya? Tapi nikmatnya luar biasa. Tapi yang tidak puasa tidak nikmat, betul enggak? Karena dia ikhlas. Tapi orang biar badannya besar, preman, kagak kuat puasa. Enggak ikhlas. Enggak kuat ya ada puasa. Padahal badannya gede.
Jadi orang yang sudah ikhlas menjalankan segala perintah Allah sebelum dia wafat, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita ikhlas nih ya malam ini ya. Benar nih? Ntar kita tanya, Pak RT mana yang dulu suka ngaji? Tapi tahu? Oh emang apa? Ajak-ajak kebaikan mah, betul nggak? Siapa kek? Gitu. Alhamdulillah. Ini ada beberapa jamaah sini tuh pada hadir nih. Siapa nanti ketularan ke sana nemenin Pak Mahmud. Tuh Pak Mahmud jauh banget tuh ke Cipondo. Jauh banget sih enggak sih sepertinya, sedang ya. Iya, nyampe ke sono. Tapi percayalah, ada orang yang di biji matanya, ibarat orang Betawi bilang, nggak nyampe. Perasaan jauh, betul ya? Yang jauh perasaan dekat. Nah itu. Makanya topik hidayah itu susah. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, sebagai pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja telah kita dengarkan bersama-sama uraian kajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita, yang dalam hal ini mengisahkan atau menyampaikan tentang 3 hal nasihat dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang tokoh muslim di abad ke-3 Hijriah, masih kalangan tabi'in, Allah. Yang mana di dalam pesannya diantaranya adalah 3 poin pesannya. Yang pertama adalah orang yang beruntung adalah orang yang pandai menggunakan hartanya untuk kebaikan, bekal untuk perjalanan akhirat. Yang kedua adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematiannya atau mempersiapkan alam kuburnya, artinya supaya kuburnya nyaman nanti bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga poin bahasan yang barusan dikaji oleh guru kita, kami membuka 3 orang penanya dalam hal ini untuk lebih kita tajamkan lagi bahasan kita pada malam hari ini. Saya persilakan penanya pertama, Bapak Ade Tiar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya wabarakatuh. sehat selalu. Amin, amin. Saya tidak merugi. Apa dan bagaimana fungsi harta itu Supaya tidak merugi. supaya tidak merugi? Mohon pencerahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang tadi sudah saya jelaskan, orang diberikan harta yang lebih titipan dari Allah, tapi ujungnya ada 2 endingnya. Ada yang beruntung, ada yang rugi, gitu loh. Yang ditanyakan oleh Pak Haji Ade Tiar, bagaimana kita supaya tidak merugi? Sebetulnya fungsi harta itu yang pertama itu untuk kita nikmati. Kalau kita punya harta lebih nggak apa-apa, sekali-kali anak bini kita ajak ke restoran makan, jangan kangkung mulu sama bayam, ikan asin, betul ya? Sekali-kali boleh, betul nggak? Harta halal sih kita boleh cari, betul nggak? Boleh sekali-kali. Kita makan enak, betul nggak? Ajak. Jangan kita doang tuh di mana-mana makan, di enak, di restoran, di rumah makan ini. Sementara nggak pernah dibawa pulang tuh launya. Kalau perlu ajak. Istri kita, anak-anak kita, betul nggak? Mertua kita ajak. Begitu. Boleh nggak? Boleh. Kita nih waduh kayaknya nggak enak ngaji, mana jauh. Beli motor, boleh nggak? Beli motor. Jangan motor ojek mulu, motor ojek. Tahun 70-an, beli motor yang terbaru. Kalau kita punya duit, betul nggak? Apa motor pesek? Apa? Pesek ya? Atau Vespa, saya aja beli motor Vespa. Saya kagak pakai-pakai lagi, dia boleh pakai nih. Orang saya gak kuat, nuntunnya berat. Padahal mahal 45 juta itu. Vespa terbaru. Cuman pengen doang, mas saya mah pengen. Orang Pak Haji Ade Tiar punya, kan saya pengen. Itu, ingat zaman dulu. Iya. Gak apa-apa. Punya duit nih. Beli mobil, boleh nggak? Boleh, asal kalau kebutuhan mah boleh, Pak. Asal jangan buat manas-manasin tetangga. Emang kita butuh buat kemana-mana, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh?
Boleh. Karena harta itu memang untuk dinikmati. Ini. Jangan punya harta pelit nentet. Ngeri pelit nentet. Punya harta, duit ada, makannya ikan asin mulu ya darah tinggi. Sekali-kali gitu makan sama ayam gitu kan, kumpul gitu di lapangan makan sama ayam. Ya sekali-kali ke rumah makan Solaria, mana dekat lagi di Green Lake adanya. Di Medland, tuh ya. Saya sering masa kadang-kadang ke situ. Pokoknya pakai motor. Nanti yuk ke situ ngapain? Minum jus doang, jus sirsak. Kadang cuma pengen makan nasi goreng doang ke situ. Karena kadang-kadang di luar selera makan muncul. Enggak? Enggak apa-apa, mengapa? Apalagi model kayak saya ini kan rada susah makan. Ya kan ya? Kecuali masih muda, apa aja masuk. Enggak apa-apa. Tapi ingat fungsi yang kedua. Bahwa harta itu bukan hanya untuk dinikmati. Kalau cuma dinikmati ke WC. Berakhir di WC doang dong. Tapi harta benda itu untuk disyukuri. Paham tuh? Syukur nih. Nikmat. Disyukuri apa? Bersedekah. Betul nggak? Buat bekal kita. Oh pengen umroh. Wah gimana umroh nggak apa-apa ibadah ini, betul nggak? Betul nggak? Iya. Ada kotak amal nih di jalan, ada bacaan kotak amal untuk anak yatim. Masukin aja di situ. Betul nggak? Betul. Harta itu tundukan. Dan kita ditundukkan oleh harta. Itu namanya goblok. Nah, ada wartawan nggak terviral lagi nih. Jangan viral. Dah goblok itu udah biasa bagi orang Jawa mah. Betul nggak? Iya. Paham Mbak? Minimal 2. 1 untuk dinikmati. Silakan harta dinikmati. Yang kedua untuk disyukuri. Disyukuri itu artinya harta itu kita belanjakan di jalan Allah untuk yang ada nilai ibadahnya. Paham ya? Ke majelis salim bawa duit. Jangan 2.000. Kesinggung ustadznya. Masa ngaji ustadz bawa duit 2.000? Kalau 2.000 tuh ke toilet. Masa majelis salim dianggap toilet, betul nggak? Masa ke masjid dianggap toilet? Kapan iman kita naik? Dari zaman kebenaran sampai sekarang masih 2.000 aja. Saya mah sepakat untuk tidak sepakat dengan Pak Haji Ade. Orang saya kagak tahu sih. Pak Haji Ade tuh ngasih berapa kalau di masjid saya tuh kalau nggak sholat Jumat. Tapi saya mah udah niat, pokoknya 50.000 saya usahakan setiap Jumat 50.000. Pahalanya saya niatkan buat saya, kadang buat orang tua saya. Nyari duit 50.000 kagak ada, nggak nemu-nemu. Ada 20.000 nggak apa-apa 20.000. Tapi kalau 2.000 mendingan saya nggak bawa. Saya takut malaikat marah. Apaan 2.000 ke masjid, rumah Allah, rumah yang paling mulia. Emang ada rumah yang paling mulia di muka bumi kecuali masjid, toilet tuh bawa. Kalau ngaji bawa 20.000 gitu. Syukur kali 50.000. Biar ustadznya gemuk. Ini pelit banget jadi orang. Kalau giliran buat ibadah pelit. Kalau buat urusan perut, wah luar biasa. Nah itu salah begitu juga. Karena kalau cuma untuk dinikmati, ntar berakhirnya cuma di WC, nggak ada di surga, kagak ada. Nah supaya lebih jelas lagi, saya jelaskan Pak Jade. Pak Jade sebenarnya pura-pura nanya juga udah tahu dia ini. Bukan hanya udah tahu, udah mengamalkan kalau dia mah. Amin. Karena setiap bulan, setiap tanggal 1 dia ngirim beras sekarung. Ini bukannya riak, tapi tahadus binikmat. Supaya yang lain ketularan. Telur tuh berapa tingkat, saya nggak tahu tuh. 4 tingkat atau 5 lantai. Nah, terus minyak curah tuh. Ya buat santri. Alhamdulillah. Artinya tuh Pak Jade, ya jalan gitu loh. Dua-duanya jalan. Mudah-mudahan tambah berkah. Begini, ada seorang ulama yang sangat terkenal. Saya alhamdulillah sempat ketemu. Malah dulu waktu saya masih di SD, SMP, saya sering dengerin di radio kuliah subuh di RRI, dulu mah terkenalnya di RRI ya. Kuliah subuh oleh Buya Hamka. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ingat makan singkong pagi-pagi. Dulu di mana ada sarapan nasi? Sayang, makan cuma 2 kali dulu, Mak. Jam 11 sama jam 5 sore. Makan 3 kali mah baru sekarang, betul nggak? Dulu mah nggak ada, makan cuma 2 kali. Sarapan seketemunya, mau singkong, mau gandrung, mau apa aja. Kadang ubi cabut sendiri di kebun, dibakar di tabunan, tuh nggak? Waduh, begitu udah hidup kita. Tahun 70 lah. Iya, langsung 80 gue masih makan singkong. Nah terus berangkat dah, sawah ngapain? Ngangon. Teman dulu mah, macul, ngeluku. Ngalamin semua sama itu. Babe udah saking capeknya ngelupu, bukannya kebun seblak, saya yang di seblak. Emang ngelupu nggak capek ngeluku, kan keras, gimana ya? Namanya sawah darat kan setahun sekali. Nunggu hujan, ya air tak ada hujan namanya, baru bedah sawah. Kapling DPR tuh. Itu sawah saya dulu banyak tuh. Jadi menurut Buya Hamka, waktu saya menyantren, saya suka ketemu tuh. Dia kalau pulang dari Masjid Al-Azhar itu jam 6 pagi baru pulang. Jadi setelah sholat syuruk dulu dia. Sholat syuruk itu syaratnya harus tinggal di masjid. Habis sholat subuh berjamaah jangan pulang. Zikir, baca Quran apa. Sampai nunggu syuruk. Sholat syuruk beberapa menit baru sholat, namanya sholat syuruk. Tapi kalau ada pendapat seperti Imam Ghazali, pendapat itu bukan sholat syuruk, isyraq, tapi sholat duha. Kalau di rumah jangan ada sholat isyraq, sholat duha. Jam 7 kan udah sholat duha, udah masuk. Menurut Buya Hamka, harta itu fungsinya 3. Yang sering dilakukan orang. Yang pertama, harta itu endingnya di WC. Cubluk. Itu harta yang kita belanjakan, kita makan, beli di warung, di pasar, atau kita makan di rumah makan. Berakhirnya di mana tuh? WC. WC, keluarnya di pantat. Biar sate keluarnya di WC. Betul nggak? Di WC. Biar makanan saya enak apa di WC. Itu yang pertama. Ada harta yang berakhirnya di ahli waris. Begitu dia mati, harta bendanya langsung ubah balik bukan lagi nama bapaknya, nama siapa? Diambil sama ahli waris. Betul nggak? Kontrakannya diambil oleh ahli waris. Nggak ada udah atas nama kita kalau udah mati, betul nggak? Atas nama ahli waris. Nah kalau ini cuma 2. 1, harta yang kita belanjakan berakhir di WC. Kan jadi sampah, betul nggak? Yang kedua, berakhir di ahli waris. Buat kita mana? Yang kita cari siang dan malam, pergi pagi, pulang sore, pergi malam. Nah buat kita mana? Di akhirat. Enggak ada. Yang ketiga yang penting. Kata Buya Hamka. Yang ketiga ada harta itu yang abadi nanti kita dapatkan di akhirat. Harta yang mana tuh? Bukan harta yang kita belanjakan buat makan. Bukan harta yang kita tinggalkan ke anak-anak ahli waris kita. Tapi harta yang sudah kita belanjakan di dunia waktu masih hidup. Itu abadi, nggak kekal selama-lamanya. Nanti kita temukan di akhirat. Itu yang dinamakan bekal tadi kata Sayyidina Abu Bakar. Bekal akhirat itu adalah di amal soleh. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Apapun bentuknya. Jadi jangan sampai kita tertipu, kita nyari mati-matian, saking sayangnya sama anak, semuanya ditinggalkan buat anak. Lah buat kita, itu orang tua bodoh yang begitu. Buat dia mana nanti di akhirat? Nah yang ketiga ini kata Buya Hamka, harta yang ditinggalkan kekal, abadi, sampai ke akhirat. Itulah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Wallahualam bishawab. Udah Pak Jade? Ya. Sudah jelas ya Pak Ji ya? Insyaallah jelas. Ya kalau kurang jelas, gedein lagi lampunya. Terus? Oke, penanya yang kedua, silakan. Wah, dari tuan rumah ya. Mengademik ya? Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini coba Haji. kasih. Haji. Ente mah gak usah. Biar kedengeran. Saya mau bertanya, Iya. amalan-amalan apa sajakah yang bisa menolong kita nanti di alam kubur? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti ini berkaitan dengan pesan yang kedua tadi ya. Wabana qabrahu qabla ayat hulau. Berbagilah orang membangun kuburan sebelum masuk. Nah, jadi nanyain bekal buat di alam kubur. Ya, gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi yang sudah sangat masyhur ya, sudah sangat malum, iza mata benu adama in qata'a ama luhu ila min salasin. Manusia anak Adam termasuk kita yang hadir kalau sudah mati nanti ya, sudah meninggal dunia, putus seluruh amal ibadahnya. Nggak bisa lagi sholat, disolatin malah. Nggak bisa lagi ngaji, diajiin. Betul nggak? Oh, nggak bisa dah. Nggak bisa. Putus semua amal-amal dunia. Nggak ada lagi ibadah. Tapi ada 3 yang terus nyambung ke alam kubur. 3 ini mah kudu, minimal 3 nih. Yang pahalanya terus nyambung ke alam kubur. Walaupun kita sudah mati. Walaupun kita sudah terbujur kaku di alam kubur. Apa itu? Sodakotin jariyah. Sedekah. Malah ada sebuah keterangan, saya lupa ayatnya. Nanti ahli kubur yang mendapat siksa kubur, kuburnya sempit, panas dan sebagainya, pengap. Dia ya Rob, kembalikan saya ke dunia sedikit sebentar aja. Tapi kan nggak bisa. Mati kan cuma sekali, masa hidup lagi? Itu Pak ada gentayangan di televisi. Wah, itu mah bohong. Itu nyari duit. Jadi kalau ada orang menyerupai si fulan yang udah mati, itu sebenarnya jin. Korin itu mah. Nggak ada orang mati, hidup lagi nggak ada. Nah jadi, apa tadi? Ahli kubur pengen balik lagi. Iya. Ya Rob, kembalikan saya sesaat saja ke dunia. Saya mau sedekah. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, mau sedekah. Saking besar manfaatnya sedekah itu di alam kubur. Makanya orang yang punya utang kagak dibayar sampai mati, itu kuburannya panas. Itu digambarkan dia sampai kulitnya lekap. Bayangkan itu. Kecuali sudah dibayar oleh ahli warisnya. Ngeri ya? Makanya Nabi waktu menyolatin sahabat dulu pernah bertanya, ini sahabat ini mayit si fulan ini punya utang nggak? Punya ya Rasulullah. Saya nggak mau nyolatin sebelum dibayar lunas. Warganya nggak mampu misalnya. Tanya, ada nggak di sini yang mau melunasi utang si fulan ini? Siap, kalau ada beruntunglah. Lunasi dulu utangnya atau minta dihalalkan sama yang bersangkutan. Baru Nabi mau nyolatin. Coba pikir-pikir, ada yang punya utang? Ada banyak. Saya ada punya utang nggak Bapak nih? Tolong diingatkan. Mumpung sama saya ada kesempatan, ntar saya bayar. Hah? Utang di bank, belum lunas, Terus? kita meninggal. Hah? Tapi itu ada asuransinya. Ya bayar pakai asuransi. Kan asuransi bisa diurus. Perjanjian. Pokoknya yang itu mah kewajiban ahli waris yang ngurus. Kalau ada harta bendanya, harta benda itu nggak boleh dibagi waris sebelum diurusin jenazahnya. Punya utang, bayar utangnya. Punya janji, penuhi janjinya. Baru sisanya dibagi waris setelah 40 hari misalnya. Jenazah masih basah udah ngeributin waris. Apa lagunya itu begitu? Jadi kalau orang tua kita meninggal dunia, urus dulu jenazahnya, penguburannya. Gali kuburan kan pakai duit, mandikan jenazah kan, ngurus jenazah kan pakai duit, betul nggak? Orang mah biar mati aja pakai duit. Masih amil berapa sekarang rata-rata di sini? Gope. Yang ngurus jenazah, Amil ayat 500. Dulu 300, sekarang udah 500, sebulan gali kuburannya 1 juta.
Udah 1,5 juta tuh. Belum bayar kuburan. Iya, kalau yang nggak punya, ini mending yang punya. Ini misalnya kalau punya kan cuma bayar gali kuburan doang. Ustadz mah nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, emang bener. Nanti semuanya tuh akan ngalamin begitu. Pasti itu mah. Makanya dikasih tahu biar siap-siap nabung dari sekarang. Ini saya nabung 1 juta buat gali kuburan. 500 buat bayar amil mayit, betul nggak ya? Dari sekarang. Jangan bebanin anak-anak kita jemput terus, betul nggak ya? Hah? Emang saya salah ngomong begini? Benar. Karena orang sekarang tuh banyak, karena asiknya pesona dunia, lupa gitu loh. Padahal dunia ini sesaat akan kita tinggalkan. Kebahagiaan di akhirat tiada bandingnya. Bidadari, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Orang lupa, malah gila-gila sama bini orang, tergila-gila sama janda. Gak ada apa-apanya dibandingkan sama bidadari surga, Mak. Bidadari surga saking cantiknya itu digambarkan pakai baju 40 lapis masih kelihatan dia punya tulang sumsumnya tuh. Saking beningnya itu, bayangkan itu. Emang gak pengen begitu? Hah? Keringatnya bau harum, ilernya bau lezat, lebih lezat daripada kopi. Coba ini kita ngeler, apa rasanya itu? Masa kita nggak terpesona dengan bidadari surga? Ya, jangan lupa ya. Lupa. Janda aja dipikirin. Masya Allah. Mas Wandi, jadi yang pertama itu adalah sodakoh jariyah. Sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Apa kita mengasih wakaf Al-Quran biar dibaca, apa di panti, di masjid, musola, atau karpet, betul nggak ya? Apa saja. Atau dia membangun pesantren, selama pesantren itu dibuat nuntut ilmu, santri selama belajar di situ, pahalanya terus mengalir. Dia bangun apa misalnya, musola, selama musola itu dipakai sholat, terus pahalanya mengalir. Dia bangun jembatan misalnya, buat orang nyebrang, itu ya, mencari nafkah, sholat berjamaah, ngaji sebagainya. Selama jembatan itu ada, terus mengalir. Walaupun yang sedekah udah nggak ada, masih terus mengalir. Yang kedua, yang terus pahalanya mengalir di alam kubur. Au ilmin yuntafa'u bihi. Dia punya ilmu, dia amalkan kepada jamaah, dia amalkan kepada santrinya, ilmunya diamalin. Padahal gurunya udah mati tuh, udah meninggal dunia. Tapi ilmunya terus diamalin. Itu ngalir ke alam kubur. Ilmu yang diambil manfaat oleh jamaahnya. Ilmu yang bisa diambil manfaat oleh santrinya, oleh muridnya. Mau ilmu apa kayak nggak hanya ilmu agama. Asal ilmu itu manfaat. Karena pada dasarnya ilmu itu dari Allah. Ilmu ada dua. Ada ilmu yang dari Allah, ada ilmu yang dari setan. Yang ketiga. Yang pertama nggak bisa Pak Ustadz, hidup aja pas-pasan, baru-baru ngandelin sedekah jariyah. Yang kedua Pak Ustadz, saya bukan ustadz, saya bukan guru, saya bukan dosen. Yang ketiga mah kudu. Awaladin solihin yad'u. Anak yang soleh yang selalu doain. Anak soleh, dia rajin ibadah tapi nggak pernah doain orang tuanya. Belum anak soleh itu. Anak soleh itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Rabbik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya mah nggak pernah lupa setiap hari baca doa itu habis sholat. Minimal 3 kali. Terus Fatihah kepada orang tua. Wila hadrati walidayya lahumal Fatihah. Nggak pernah lupa. Bahwa orang tua udah mati masih bisa kita berbakti. Dengan doa kan, dengan mengistighfarkannya. Ngirim Fatihah. Itu anak yang soleh. Kalau habis sholat baca doa nggak? Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sambil bayangkan orang tua kita gimana wajahnya, masih ingat nggak? Ingat ya Mas ya? Masih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal 3 tuh, syukur kalau tambah lagi yang banyak. Sudah bisa dipahami ya Pak Wandi? Oke, terima kasih. Itunya kasih siapa tadi? Ini. Yang selanjutnya penanya yang ketiga. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau saya tanyakan, apakah ada tingkatan ikhlas? Mohon penjelasan Buya atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga Buya sehat selalu. Amin ya amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi saya katakan wa ardarabau qabla ayalqa. Orang yang telah redho kepada Tuhannya sebelum dia wafat bertemu dengan Allah. Karena ingin bertemu dengan Allah ya wafat dulu, mati dulu. Ikhlas bagaimana tuh ikhlas? Kita sering ngomong ikhlas kan ya? Ikhlas. Ikhlas itu ada tingkatannya. Pertama, ini tingkatan paling rendah untuk kita, orang-orang awam. Dia berbuat sesuatu amalan tapi mengharapkan balasan di dunia. Baca surat Waqiah, pengen dikasih rezeki yang banyak. Boleh nggak tuh? Boleh. 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 Ikhlas orang mintanya sama Allah, bukan mintanya sama lurah. Bukan mintanya sama pejabat, untuk dikasih, minta sama Allah. Selama minta sama Allah, ikhlas. Cuman itu tingkatan terendah. Paham ya? Kan banyak amalan-amalan selawat apa minta dibalas di Dunia. Misalnya bisa diangkat derajatnya, naik pangkatnya, apalah dikasih rezekinya, dikabulkan. Apa gitu. Minta balasannya di dunia. Itu ikhlas. Selama mintanya kepada Allah. Yang kedua, minta balasan di akhirat. Pengen selamat dari api neraka, betul ya? Pengen selamat masuk surga, pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat maghfirah Allah. Boleh nggak? Boleh, orang hadisnya banyak. Ayatnya juga ada, betul nggak? Boleh nggak? Minta balasan di akhirat. Boleh. Tingkatan kedua. Tinggi dikit. Tadi mah dunia, karena di akhirat. 3. Nah ini. Gak tahu kita nyampe belum ke sini. Yang ketiga nih. Tidak minta balasan apa-apa. Ya. Walayat lubu syai'a ya siwallah. Dia tidak minta apapun, tidak nuntut apapun kecuali Allah. Terserah Allah aja. Sholat aja. Enggak minta balasan apa-apa. Terserah Allah. Kadang-kadang yang begini nih yang dikasih malah. Ya. Karena dia tanpa syarat, betul nggak? Ibadah tanpa syarat, gitu loh. Wala yuridu syai'an illallah. Dia tidak inginkan sesuatu kecuali Allah. Nah, ada seorang tokoh sufi satu-satunya perempuan, Rabi'ah Adawiyah. Waktu dilamar ulama besar Syekh Hasan Al-Basri. Ulama besar melamar dia. Semuanya ditolak. Maaf Tuan, bukan saya menolak. Karena cinta saya udah nggak ada untuk dunia. Termasuk untuk Tuhan. Cinta saya hanya untuk Allah. Bayangkan itu. Iya. Makanya tasawufnya dinamakan mahabbah. Karena cintanya untuk dunia udah nggak ada. Semuanya cintanya hanya diberikan untuk Allah. Sampai mati dia nggak nikah. Tapi dia pernah nikah katanya itu, janda. Masya Allah. Kalau kita, gimana kira? Jauh. Tai. Ente dilamar sama janda muda, cantik, kaya, Tai. Gimana, Tai? Oh, nambah. Iya. Maaf, Neng. Maaf, Neng, bukan saya nolak. Saya terlalu mau. Terlalu mau. Iya. Iya, Masya Allah. Kata Betai. Ini kata Bang Betai. Karena udah saking zuhudnya dia. Saking solehnya. Maaf, Neng. Abang bukan tak cinta. Abang bukan menolak.
cinta abang sudah habis kecuali hanya untuk Allah. Kata Bang Beta itu. Kata Pak Jadul Latif, ilok beta begitu. Subhanallah. Ya kita mah kali nggak sampai ke situ dah. Betul nggak ya? Kita meminta balasan di dunia maupun di akhirat udah cakep dah, betul nggak ya? Selama kita mintanya karena Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada gayu gede, bukan kepada gunung gede, bukannya kepada tuyul botak, bukan, kepada Allah kita mah mintanya, betul nggak? Cakep itu juga. Oke ya, udah ya. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 3 pertanyaan juga sudah dijawab oleh guru kita. Dan alhamdulillah semuanya dijawab dengan jelas. Dengan dalil-dalilnya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Bermanfaat untuk keluarga kita. Dan bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian saja kajian kita pada malam hari ini. Ya. Mari sebelum kita baca kafaratul majlis, nanti dipimpin oleh Ustaz Tuko, kita baca Fatihah. Khususnya untuk Saibul Bait, Bapak Mahmud, orang udah setua ini masih ikut ngaji ya, ke Cipondo, subhanallah. Doain semoga selalu sehat. Amin, amin, amin. Sehat berkah. Amin, amin. Anaknya juga, anak-anaknya termasuk Bang Suwandi juga diberikan kemudahan. Ya, segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Jumpa lagi dalam episode berikutnya. Saya Hendra Tuko dan Buya Hitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.